Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Rektor Universitas Halu Oleo, yang kami hormati Ketua Bawaslu Republik Indonesia bersama rombongan, yang kami hormati Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara bersama rombongan, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan seluruh lembaga kemahasiswaan, serta Bapak Ibu, seluruh peserta kuliah umum yang sama berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini, Selasa tanggal 14 September 2021, kita masih diberi nikmat kesehatan untuk berada di tempat ini guna mengikuti kegiatan kuliah umum dengan tema Pembangunan Demokrasi Indonesia, Peluang dan Tantangannya dari aspek pengawasan pemilu, baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara, marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, dan semoga apa yang kita laksanakan dapat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita mengikuti bersama pembacaan doa oleh Bapak Salim SP. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin peserta kuliah umum yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini dan demi hikmatnya kuliah umum, maka saya mengajak kita untuk sejenak memohon rahmat serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa. Doa akan kami pandu sesuai tuntunan syariat Islam dan bagi non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wa hamdan yuwafi niyamahu wa yukafi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwi alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afal indal saat. Allahumma rahmatan wa barakatan lil alamin. Allahumma gfir ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kuliah umum yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Halu Oleo yang sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini secara resmi. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun F. SSI, MSI, MSc, dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Mas Afwan SHMH, sekaligus beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Terima kasih, satu kebanggaan buat kami, Mas Afwan bisa berkunjung ke UHO. Sebenarnya kalau bukan suasana pandemi ini, ya bisa kita di ruangan yang besar, semua mahasiswa harusnya hadir untuk bertemu langsung dengan beliau, berbagi berbagai konsep. Nah, tapi yang kita pilih ya alhamdulillah yang ini semua ketua-ketua BEM ini yang hadir, ya paling tidak ya bisa berkomunikasi dengan beliau. Nanti kan kalau sudah pulang bisa minta nomor HP beliau nanti. Ya Mas ya, kan bukan rahasia. Kemudian, nah ini kakanda saya yang di samping kanan saya. Ini alumni UHO ini. Tapi beliau sudah sukses di Jakarta, punya relasi banyak juga membantu kami di kampus. Mas Arif Nur Alam, ya. Beliau ini alumni UHO. Kalau yang anu sudah tahu semua ini. Ya, alumni UHO yang salah satu yang sukses dari dunia pergerakan. Sudah sampai ke pusat gitu. Nah, makanya saya sengaja bawa tadi mau waktu kemarin telepon saya bilang ke kampus saja biar saya perkenalkan gitu untuk memotivasi adik-adik bahwa dari Kendari pun di kota kecil itu bisa sukses di kota besar gitu ya. Dibuka tanahnya dulu Mas biar orang-orang pada lihat itu. Dibuka biar orang-orang pada lihat kalau Mas Arif itu walaupun kalau lihat sedikit itu tidak sangka kalau beliau orang sini itu temannya Pak Mustamin kayaknya, hampir seangkatan. Ya cocok. Ternyata temannya WR3 gitu. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian Pak Hamiruddin Udu, Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara, beserta jajarannya ada komisioner semua, kayaknya alumni UHO semua ini. Ya. Ini semua alumni UHO ini. Pak Munsir, alumni UHO. Pak Bahari, mahasiswa saya di MIPA. Kemudian Ibu siapa? Munah Dharma. Jadi ini semua alumni UHO. Nah, Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara, Pak Hamiruddin Udu, dosen di UHO, alumni UHO. Pak Munsir Salam, alumni UHO.
FKIP, SPD katanya Sarjana Pemilu dan Demokrasi. Ya, SPD Sarjana Pemilu dan Demokrasi katanya. Munadharma alumni FKIP ya. Pertanian, oh ya temannya adik saya soalnya itu. Ya, toh? Kemudian Bahari. Jadi bayangkan, Bawaslu Sulawesi Tenggara dikuasai sama WHO. Ya, belum lagi KPU Sulawesi Tenggara, WHO juga yang kuasai. Ya kan? Coba Ketua KPU Sulawesi Tenggara, WHO. Kemudian Iwan Rompo, WHO. Ya kan? Siapa lah? Power. NATO Al-Haq, WHO semua itu. Jadi berbanggalah dengan WHO. Ya, insya Allah seperti itu. Makanya sengaja saya bawa ke sini, apalagi Mas Abon sebagai Ketua Bawaslu RI hadir sama-sama kita untuk memotivasi adik-adik semuanya. Kemudian Pak WR3, ya, ini yang sudah menemani saya sudah. Sebenarnya ini kakak kelas saya ini. Pertanian. Saya 91, beliau 89. Cuma karena ya dinamika agak berubah sedikit. Nah, saya sekarang jadi pimpinannya gitu. Ya, tapi artinya itu bentuk kerjasama yang harus kita saling dukung, saling mendukung sesama kita semua, itu yang penting gitu. Makanya Mas saya mau panggil Bang gak enak, saya panggil Mas Arief aja. Mas Arief itu banyak membantu kami di sini. Saya terutama memberikan wejangan untuk menghubungkan dengan teman-teman di Jakarta. Untuk apa? Ya, untuk Sulawesi Tenggara dan untuk WHO. Dan hari ini yang bawa Pak Ketua sini, kalau bukan Mas Arief nggak datang ke sini. Ya Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua sudah berkenan hadir di sini. Ini paling tidak untuk memberikan motivasi kepada adik-adik ini anak-anak pergerakan semua ini. Artinya untuk ke depan itu bahwa menjadi aktivis dan lain-lainnya itu ujung-ujungnya itu Anda harus punya tujuan. Ya, tapi yang paling penting satu, membuat relasi sebanyak-banyaknya. Seperti saya sampaikan berkali-kali, buat teman, artinya buat teman dan sahabat itu sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak ngerti. Dulu Mas Abhan juga pasti waktu berteman kan nggak ngerti kalau mau jadi ketua KPU, ketua Bawaslu RI. Beliau orang pergerakan juga. Nah, seperti itu. Ya sama juga Pak Nur dengan saya. Pak Nur kan juga nggak pernah mimpi jadi WR3 gitu. Tiba-tiba WR3 kan. Apalagi saya gitu. Nah, artinya dalam setiap kita hidup berarti buatlah teman sebanyak-banyaknya. Dan hari ini alhamdulillah saya sangat berterima kasih mendapat saudara baru, ya, sahabat baru, Mas Abhan, ya. Sama-sama kalau kita sama-sama Jogja. Kalau beliau orang Semarang, saya orang Sulu. Sulawesi maksudnya. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan acara pada hari ini dan mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan masih ada kunjungan-kunjungan berikutnya lagi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini kerjasama dari Bawaslu Sulawesi Tenggara yang sudah memfasilitasi. Yang mudah-mudahan sinergis kita semua. Nah, makanya nanti kalau adik-adik kan sudah kenal ketua Bawaslu tuh dengan komisionernya. Nah, sekali-sekali diskusi dengan mereka bagaimana untuk kedepannya seperti apa gitu. Nah, diskusi yang berkualitas dan bermanfaat. Nah, untuk pemirsa dan lain sebagainya lah. Ya, saya kira itu saja yang kita sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Mas Abhan SHMH, yang dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 September 2021, saya nyatakan dibuka dengan. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita tetap sehat, segar, ya, bahagia, barokah buat kita semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan sehingga ke depan kita semakin sehat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Rektor yang sekaligus membuka kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini secara resmi. Bapak Ibu peserta kuliah umum yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Bawaslu Republik Indonesia kepada Bapak Abhan SHMH disilahkan. Izin saya buka masker. Kalau Pak Rektor sudah dikenal, ya. Kalau saya nggak buka masker nggak dikenal sama teman-teman di sini. Terima kasih Bapak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore. Salam sejahtera untuk menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Halu Olio, Profesor Dr. Muhammad Zamrun Pirihu, SSI, MSI, dan MSc. Yang saya hormati Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, dan juga yang saya hormati para Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, yang saya hormati seluruh Ketua BEM di Universitas Halu Olio yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati ini sahabat saya, Mas Arif Nur Alam. Beliau ini adalah alumni Halu Olio, ya senior di sini ya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sultra, yang semuanya tadi sudah dikenalkan oleh Pak Rektor, semuanya alumni Halu Olio gitu. Ya, Pak Hamirdun Udu, Mansur Salam, ya, Bu Munah dan Mas Bahari, ya, dan seluruh mahasiswa peserta pada pertemuan hari ini, baik yang langsung di forum ini ya maupun melalui virtual atau daring ya, atau live streaming atau di media sosialnya Universitas Halu Olio. Dan mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatunya tanpa menghormat saya pada hadirin semuanya. Pertama, saya pribadi dan lembaga menyampaikan terima kasih. Saya pribadi merasa terhormat ya hari ini bisa bersilaturahmi dengan kampus Halu Olio, kampus kebanggaan bagi masyarakat Sultra ini. Tentu mudah-mudahan pertemuan atau silaturahmi saya dengan lingkungan di Universitas Halu Olio ini mendapat keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah tadi Pak Rektor sampaikan sebetulnya mau mengundang semuanya ya, mahasiswa, tetapi karena kondisi pandemi jadi tidak memungkinkan untuk bisa diundang semuanya. Nanti bisa menimbulkan klaster. Ya. Klaster Bawaslu datang ke Halu Olio. Ya, kemudian sehingga kita patuhi prokes ini sehingga sangat terbatas. Mudah-mudahan tidak mengurangi maksud dan arti dari kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan hari ini saya kira adalah bagian dari kita sharing pengalaman. Saya sebagai Ketua Bawaslu ya, yang mengawasi tugas fungsi pemilu di Indonesia, baik pemilu legislatif 2019 maupun pilkada kemarin tahun 2020. Tentu dengan jajaran kami, ada yang di provinsi maupun kabupaten kota. Itulah tugas dari yang kami lakukan. Ya, ini forum ini bisa sharing pengalaman. Hadirin kami hormati, kalau kita bicara demokrasi, saya kira ini menjadi pilihan bangsa Indonesia. Indonesia sudah memilih bahwa negara ini menganut sistem demokrasi. Tentu ini yang harus kita jaga terus, ya. Proses demokrasi ini, agar demokrasi ini betul-betul mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Demokrasi ini sebagai sarana. Tapi goal akhir dari kita berdemokrasi itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Itu adalah goal dari demokrasi. Tentu bahwa masih barangkali ada kekurangan dan sebagainya. Kekurangan itulah yang kita perbaiki bersama-sama. Bukan kemudian demokrasi itu yang disalahkan. Tapi kita perbaiki mana yang kurang. Jadi kalau saat ini demokrasi pemilu kita masih dalam tataran misalnya hanya prosedural, kita harus menuju bagaimana demokrasi yang substantif. Ya, demokrasi substantif adalah demokrasi yang pada akhirnya bisa membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat ini.
kita tidak bisa memungkiri memang bahwa semua kekuasaan lembaga negara ini dihasilkan dari proses pemilu, dari proses demokrasi. Presiden selaku pemangku eksekutif tertinggi juga dari proses pemilu, proses demokrasi. DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, kemudian DPD itu juga bagian dari hasil proses pemilu dan demokrasi. Dan proses demokrasi pemilu inilah yang menghasilkan aktor-aktor politik. Dan saat ini kalau kita bicara kewenangan, kekuasaan partai politik begitu besar. Tidak ada di lembaga negara Indonesia ini yang tidak dari proses politik. Semua dari proses politik. Ketua MK, ketua MA. Ya, saya juga bagian dari proses politik, ketua KPU dan sebagainya. Ketua BPK, ketua KY yang lembaga-lembaga tinggi negara semua, itu dari proses politik. Karena penentu akhirnya adalah dari proses politik, fit and proper test di DPR. Jadi ini lembaga namanya partai politik ini saat ini punya kewenangan yang luar biasa. Maka timbul pertanyaan, apa yang bisa diperankan dari teman-teman kampus ini? Tadi ibaratnya ini tantangan dan peluang. Apa yang harus bisa diperankan dari dunia akademis untuk bisa mewarnai demokrasi ini bisa berintegritas dan baik. Saya kira kampus sebagai kawah sondul di muko. Kampus ini kan akan melahirkan intelektual, menghasilkan orang-orang yang punya visi misi, orang-orang yang punya dedikasi, orang-orang yang visioner dan sebagainya. Maka menurut saya orang kampus jangan apolitik. Orang-orang akademisi ya jangan a priori terhadap politik. Teman-teman mahasiswa jangan kemudian antipati terhadap politik. Karena tadi kita tahu bahwa begitu besar kekuasaan kewenangan peran yang dilakukan oleh partai politik. Syukur-syukur bahwa lembaga-lembaga politik ini diisi oleh orang-orang yang pintar semua. Yang orang-orang dari akademisi yang punya visi dan visioner ke depan ini bisa mewarnai dari lembaga politik. Tadi saya katakan barangkali ada hal kekurangan misalnya. Banyak pertanyaan dari publik misalnya. Apa korelasinya demokrasi pemilu ini dengan kesejahteraan? Apakah sudah bisa mewujudkan itu atau belum? Karena disandingkan dengan sisi lain, bahwa ternyata pasca pemilu, pilkada, dan sebagainya, yang terjadi adalah soal korupsi. Korupsi kepala daerah. Dari data teman-teman ICW, misalnya teman-teman di gerakan anti korupsi, memang ternyata datanya juga banyak. Kepala daerah kemudian banyak yang tersangkut korupsi. Sebenarnya ini dari proses mana yang salah? DPR banyak juga yang tersangkut korupsi. Itu yang saya katakan, ini sisi lemahnya. Dan tanggung jawab kita untuk bisa memperbaiki ke depan harus baik. Karena tadi tujuan kita berdemokrasi untuk kesejahteraan keadilan. Ini hanya sarana. Kita harus perbaiki itu. Nah, salah satu menurut analisis kami ya, kenapa misalnya persoalan korupsi di Indonesia itu masih terjadi. Dan bahkan yang banyak OTT dan sebagainya ada kepala daerah. Jadi kalau tidak salah 2 minggu yang lalu ada berita 2 kepala daerah yang OTT KPK. Ada di Jawa Timur dan 1 di Jawa Tengah, tetangga daerah saya itu Banjarnegara. Banjarnegara sama Jawa Timur.
modusnya hampir soal gratifikasi. Yang Jawa Timur adalah soal menarik untuk kepala desa, jabatan kepala dinas dan sebagainya. Yang di Banjarnegara juga gratifikasi, ya, pungutan liar terhadap proyek dan sebagainya. Kenapa terjadi banyak itu? Pelanggaran-pelanggaran kepala daerah yang dihasilkan dari proses politik yang langsung itu. Sehingga kan timbul ada yang kelompok yang mengatakan kalau gini pilkada jangan langsung aja, biar dipilih lagi kembali ke DPR. Apakah akan ada jaminan bahwa ketika dipilih DPR juga lebih baik? Saya kira kita tidak. Jadi ini, kalau rumah itu ada tikusnya, ada masalah bocor dan sebagainya, ya jangan rumah itu dirobohkan, tapi ada tikus yang bocor itu yang harus diperbaiki. Analisis kami bahwa kenapa demokrasi ini masih ada hal kekurangan itu adalah soal di politik transaksional. Kalau bahasa kerennya politik transaksional, kalau bahasa publiknya adalah money politik. Kalau persoalan bahwa setiap tahapan politik, tahapan pemilu itu kemudian masih diwarnai dengan politik uang, maka yang terjadi adalah soal korupsi. Korupsi Indonesia nggak akan bisa selesai kalau politik transaksional nggak bisa diselesaikan, kira-kira itu. Saya kira di semua level. Ya hitung-hitungannya begini sederhana lah. Ya. Seorang bupati, wali kota, ya, atau gubernur, atau DPR. Ya. Saya ambil sampel aja wali kota, bupati. Uang honor di wali kota, bupati itu, kalau mau normatif ya, sesuai normatif, ya paling antara 10 sampai 15. Kira-kira itu kan. Kalau 10-15 tahun itu cuma berapa? 180 kali 5. Ya kan? Hanya 1 miliar. Oke lah, sekarang kita naikkan. Pendapatan take home pay bupati wali kota halalan toiban. Dari pungut yang halal dan toib dan legal katakanlah. 100 juta katakanlah. Sebulan dapat 100 juta halal toiban misalnya. Setahun itu baru 1,2. Kalau 5 tahun jadi 6 miliar. 6 miliar. Tadi sudah muskil ya kalau sebulannya 100 juta itu sudah anggap aja itu hitung-hitungan itu. Nah, udah itu sudah cukup lah. Anak kuliahnya sudah bayar setahun bisa nabung sebulan 100 juta itu murni tadi alam thayyibah tadi. 6 miliar. Kemudian dari proses politik ya dia ada kejadian transaksional politik. Habisnya berapa? 15 miliar dari proses pilkada. Dia kos politiknya sampai 10 miliar atau 15 miliar. Katakanlah 10 miliar, dapat 6 miliar, masih minus 4 miliar kan? Ini yang ini kalau itu terjadi maka ya korelasinya pada persoalan korupsi. Ya, maka ketika terpilih menjadi kepala daerah, terpilih sebagai anggota dewan, pikirannya nggak ada lain, nggak akan berpikir untuk rakyat, tapi yang dipikir adalah bagaimana saya mengembalikan modal saya, kos politik yang tinggi tadi. Yang kedua, bagaimana saya kalau ibarat ini saya uangnya dari hutang, ya, maka perlu ada keuntungan, benefit, harus cari untung. Yang ketiga pikirannya, ini saya baru 1 periode. Bagaimana saya ke depan bisa nyalon lagi, cari modal untuk modal ke depan. Itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan tercapai tadi yang tujuan demokrasi untuk membangun kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Nah, disinilah saya kira titik pentingnya peran bagi civil society, mahasiswa, untuk bagaimana membangun demokrasi pemilu Indonesia yang bebas dari politik uang, politik transaksional. Undang-undang memang ada banyak aturan dan sebagainya.
Tetapi saya kira undang-undang juga banyak kelemahan. Saya kira undang-undang pemilu memang harus ada banyak revisi dan evaluasi. Tetapi memang kemarin waktu awal tahun 2020 bahkan masuk prolegnas, barang revisi sudah jadi ini. Sudah jadi. Draftnya sudah kemana-mana. Tapi akhirnya putusan politik bahwa tidak ada revisi undang-undang pemilu. Maka pemilu besok 2024 serentak ya dengan undang-undang yang kemarin ada, Undang-Undang 7 2017. Dari pengalaman kami, analisis pengalaman kami sebagai penyelenggara pengawas ini, ada banyak regulasi yang memang kurang. Ada overlapping, ada yang belum menuju ke arah bagaimana mewujudkan pemilu yang tadi bisa menghasilkan yang substantif, pemimpin yang amanah tadi. Dan saya kira di sini juga adalah peran dari akademisi untuk bagaimana memberikan masukan-masukan, kajian naskah akademik dan sebagainya atas regulasi di dalam pemilu. Memang ini persoalan ya. Ini ibaratnya itu kalau bicara soal regulasi pemilu, karena apa? Memang undang-undang itu produk politik. Ya, undang-undang itu produk politik. Jadi ibaratnya kalau kita seperti yang membicarakan antara telur sama ayam, duluan mana? Yang satu bilang ayam dulu, baru ada telur. Yang satu bilang ya telur dulu, baru ada ayam. Maksud kami ini, saya ini. Undang-undang ini mau diperbaiki dari undang-undang yang dulu atau orangnya? Nggak bisa juga memperbaiki orangnya kalau tanpa dengan undang-undang. Karena undang-undang ini menjadi landasan untuk memilih orang tadi kan. Jadi bulat tadi maksudnya mau telur sama ayam mau duluan mana. Karena undang-undang itu yang membuat adalah orang yang saat ini duduk di lembaga parlemen. Kira-kira, saya katakan tadi bahwa undang-undangnya ada produk politik. Kira-kira mau nggak ya di parlemen ini membuat undang-undang yang tegas, yang nantinya banyak menjerat dia soal manipulasi dan sebagainya. Kira-kira jadi hal yang muskil tadi itu. Karena itu produk politik. Jadi satu contoh misalnya di Undang-Undang Pemilu ya, ada namanya larangan terkait dengan mahar politik. Ya, bahasa publiknya mahar politik. Dilarang bla 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 sampai dendanya bisa diskualifikasi, sampai denda pidana dan sebagainya. Persoalannya untuk mencapai pada tahapan diskualifikasi ketika calon partai yang melakukan tindakan mahar politik harus ada proses administratif lebih dulu, proses pidana dulu. Kalau proses administrasinya ada di Bawaslu, tapi proses menuju ke administratif harus ada proses pidana dulu. Proses pidana itu panjang. Pertanyaan kami adalah kenapa tidak langsung saja diberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memproses administratif dan bisa menilai ini pelanggaran mahar politik, ini manipulasi langsung diskualifikasi tidak. Nah, tadi saya katakan karena ini produk politik. Kalau Bawaslu diberikan langsung kewenangan itu, wah nanti nggak karu-karuan ini kan. Kira-kira itu. Ada ruang pidana dulu. Nah, pidana itu kan melebar lagi, ada kepolisian, ada jaksa, ada peradilan. Ya. Itulah saya kira beberapa gambaran dan tantangan terkait soal demokrasi ini. Maka tentu Bawaslu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, punya tugas dan fungsi dalam mengawal proses demokrasi ini. Bawaslu ini punya fungsi 4, tugas dan fungsi pokoknya 4. Fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, fungsi penindakan law enforcement, kemudian fungsi penyelesaian sengketa proses. Fungsi sengketa proses, fungsi penindakan baik pidana maupun administratif, mutlak kewenangan Bawaslu bisa dilakukan dengan sendiri karena ada di ranah kewenangan dan tugas Bawaslu terkait dengan putusan dan sebagainya. Tetapi terkait dengan fungsi dan tugas pencegahan, kemudian pengawasan, ini juga
perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Ya. Contohnya tadi, mencegah money politik, mencegah politik transaksional. Tentu Bawaslu nggak akan bisa sendiri. Butuh dukungan dari publik, butuh peran-peran mahasiswa, butuh peran civil society. Untuk bagaimana mengkampanyekan gerakan tolak politik uang. Dan tadi bahayanya politik uang sedemikian rupa. Politik uang, politik nasional, bahayanya soal korupsi itu. Nah, ini harus dibangun kesadaran kepada publik, ya. Kampanyekan terus soal politik uang ini begini. Ini tentu harus ada kepanjangan tangan dari Bawaslu, yaitu berupa peran civil society. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa adalah bagian dari itu. Untuk bagaimana nantinya berperan mendorong masyarakat, gerakan masyarakat untuk berani tolak politik uang. Saya tidak hanya itu. Hal-hal lain, pelanggaran-pelanggaran lain yang mencederai demokrasi. Soal ujaran kebencian, hoax, politisasi SARA, dan sebagainya. Ujaran kebencian hoax, saya kira, saat ini juga menjadi ancaman ya, bagi demokrasi. Karena hampir setiap person, ya, setiap manusia saat ini dengan gadgetnya bisa membuat berita, menulis berita. Jadi setiap individu saat ini sebagai wartawan. Wartawan yang tanpa syuk. Ya kan? Bisa dengan mudah membuat di medsosnya berita dan sebagainya. Beritanya kalau betul nggak ada masalah. Kalau beritanya hoax, beritanya fitnah, kemudian publik yang lain tidak punya literasi untuk memfilter dan sebagainya. Itu yang terjadi disintegrasi, kemudian pertentangan di grassroots dan sebagainya. Nah, ini semua saya kira membutuhkan peran-peran partisipasi masyarakat untuk membangun demokrasi yang ada tantangan soal politik uang dan sebagainya. Politik uang saya kira saat ke depan mungkin jadi tantangan kami juga. Mungkin kalau politik uangnya kemarin mungkin konvensional, jadi amplop. Ke depan era digital ini bisa mungkin money politik dengan digitalisasi, transfer, OVO, Bapak, ya. Tidak lagi nyata ya, dengan itu. Langsung semua tim sudah mencatat mungkin punya nomor rekening masing-masing orang gitu kan. Ini tantangan soal money politik ini ya. Dan saya kira ya ini juga bagian dari kita harus mencermati ketika di daerah-daerah tertentu, misalnya pilkada dan sebagainya. Sultra itu termasuk daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Nikel misalnya. Jadi ketika pilkada banyak intervensi tangan tanda kutip, intervensi macam-macam lah. Intervensi kapitalis dan sebagainya. Ini Mas Arief pasti kalau menceritakan ini nantinya. Ini saya kira kembali pada masyarakat. Jadi apakah masa depan daerah kita 5 tahun ke depan itu hanya digadaikan karena sesaat money politik dengan uang yang 1.500.000 dan sebagainya misalnya. Kalau kemudian money politik itu nggak bisa dilawan oleh publik. Jadi di sisi lain kita punya kewajiban untuk membangun pendidikan politik masyarakat, memberikan literasi pada masyarakat, ya, untuk tahu melek politik. Kemudian sisi lain juga kita melakukan pendidikan politik juga kepada harapan kita tentunya partai politik mengusung orang-orang yang punya kualitas, punya dedikasi, punya sifat yang amanah. Jadi kalau masyarakatnya sudah baik, bisa memilih mana yang baik dan buruk, ya. Kemudian partai politik mengusung orang-orang yang baik, itu akan ketemu. Dan ketemu tentu akan baik demokrasi.
Jadi tujuan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan bisa tercapai gitu. Hadirin kami hormati, setidaknya kami melihat ada beberapa elemen kunci untuk suksesnya pemilihan ini yang demokratis dan berintegritas. Pertama tentu adalah ada di penyelenggara. Sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu atau demokrasi ini baik, ya pertama ada di penyelenggara. Penyelenggara ini yang harus punya integritas moral, objektif, ya, independen. Jadi integritas. Nah, ini juga peran perguruan tinggi besar sekali. Karena pertama harus dimulai dari penyelenggara yang punya integritas. Alhamdulillah kemarin ketika periode saya tahun 2017 terbentuk, saya langsung harus membentuk jajaran provinsi, kabupaten, kota, Bawaslu seluruh Indonesia. Maka kebijakan kami melibatkan perguruan tinggi. Apa yang kami lakukan adalah kita membentuk tim seleksi. Tim seleksi itu sebagian besar dari orang-orang kampus. Ya. Pertama harus dimulai dari proses rekrutmen penyelenggara. Kalau penyelenggara harus berintegritas, harus dimulai dari proses rekrutmen. Ya dimulai dari tim selnya. Ya kita mulai dari tim selnya, orang-orang dari kampus punya integritas. Kalau Pak Rektor yang masih punya waktu, kami juga minta. Kalau Pak Rektor Harulio sibuk, jadi saya kemarin nggak bisa minta untuk jadi tim sel. Tapi yang lain, teman-teman di dosen dan sebagainya, ya, banyak terlibat. Itu dalam rangka untuk merekrut penyelenggara yang punya integritas. Dimulai dari tim sel. Soal tim sel, kemudian person-person. Ya, sekedar gambaran tadi 4 teman-teman Bawaslu provinsi adalah alumnus Haluli semua. Jadi peran itulah, peran lembaga perguruan tinggi besar ya, di dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas dari mulai proses rekrutmennya dan sebagainya. Setelah menjadi penyelenggara, maka tentu butuh peran partisipasi masyarakat untuk mengawasi mereka ini, agar tidak menyalahgunakan kewenangannya, abuse of power atas kewenangan yang dimiliki dalam melakukan tugas dan fungsinya. Perlu peran masyarakat. Jadi pertama tadi adalah kunci elemen pertama penyelenggara. Yang kedua adalah peserta. Peserta ini partai politik. Pilkada memang dimungkinkan perseorangan. Hanya yang dimungkinkan peserta pemilu pemilihan itu yang non partai adalah hanya di pilkada. Lainnya semuanya adalah mekanisme di partai politik. Jadi pilkada sama DPD itu yang perseorangan. Pilpres tidak memungkinkan adanya calon perseorangan. Tapi kalau pilkada, artinya apa? Bahwa peserta ini adalah bisa dikatakan ya di partai politik. Partai politik. Yang mengusung pasangan calon partai politik. Yang mengusung pasangan calon presiden partai politik. Yang mengusung nama-nama calon dewan itu juga partai politik. Maka kita berharap bahwa ketika penyelenggara dituntut punya integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka kita juga berharap partai politik peserta pemilu itu juga punya integritas dalam menyaring, ya, mengusulkan nama-nama kandidat dewan, misalnya pasangan calon yang punya integritas. Dalam prosesnya juga partai politik harus punya integritas. Integritas proses artinya dia patuh dan taat pada aturan norma apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita bicara proporsionalitasnya misalnya bahwa semua bisa dibilang 90% ada di wilayah partai politik dalam proses pencalonan ini.
hanya DPR DPD saja sama calon perseorangan. Ternyata kalau pengalaman 270 kemarin 2020 pilkada, calon perseorangan dari 270 itu hanya kurang lebih saya lupa, hanya ada 10 atau berapa. Ada 10 atau berapa yang calon perseorangan. Selebihnya semua melalui mekanisme partai politik. Ya mungkin saya tadi juga kaget di Kendari ini. Saya tanya, sini wali kota habisnya kan 2022. Pada pilkadanya 2024. Spanduknya sudah banyak ya. Dan sudah banyak. Jadi elemen kedua adalah peserta tadi. Partai politik dan calon perseorangan harus juga punya integritas. Kemudian elemen yang ketiga adalah masyarakat, pemilih. Masyarakat ini perannya besar. Kedaulatan memilih itu ada di rakyat. Yang mau menentukan masa depan daerah masing-masing itu ada di peran masyarakat pemilih. Yang punya hak pilih dalam proses administratif yang sudah terdaftar di DPT. Maka kita juga berharap masyarakat pemilih ini juga masyarakat pemilih yang punya integritas. Yang mau datang ke TPS bukan karena tadi bahasa Jawanya disangoni, disangoni. Mau datang ke TPS karena dikasih uang itu. Bahkan modus-modus money politik kayak gitu itu juga canggih-canggih itu. Ada namanya prabayar dan ada yang pasca bayar. Ya, ada. Kalau yang pasca bayar artinya bayar dulu itu kan. Atau apa kebalikannya itu. Kalau yang dibayar dulu, peserta prabayar, peserta dan tim kampanye agak ragu. Ya nanti dikasih, karena pilihannya beda. Sekarang beda lagi. Pasca bayar itu. Jadi milih dulu baru nanti dapat ganti. Ada. Apa? Dengan cara jadi bawa handphone ketika milih seperti foto. Itu modusnya ada. Baru dari itu digunakan untuk menukar kupon kira-kira itu kan. Ini modus manipulatif. Iya. Maka beberapa kali kami memberikan masukan pada KPU dalam regulasinya agar pemilih dilarang membawa handphone di bilik suara. Karena tadi di foto pilihannya baru itu tunjukkan pada tim kampanye baru dapat ganti. Karena tim kampanye kalau dibiar dulu belum tentu ini orang ini sudah. Jadi saya lebih tepat menggunakan jadi pemilih yang punya integritas, bukan pemilih cerdas. Kalau pemilih cerdas kayak gitu tadi, diterima uangnya belum tentu milih orangnya. Dan dalam kampanyenya anti politik saya kira nggak benar. Kalau kampanye pilih, terima uangnya, jangan pilih orangnya, nggak benar. Ya jangan terima uangnya, ya pilih yang calon yang amanah gitu. Itu ya. Jadi kita berharap pemilih yang punya kedaulatan ini, daulat rakyat ini, ya harus pemilih yang punya integritas, yang tahu melek politik. Nah, ini tentu sekali lagi melakukan pendidikan politik pada publik ini bukan hal yang instan. Butuh peran-peran publik juga. Mahasiswa saya kira ada di situ jalan itu. Untuk bisa memerankan, melakukan bersama-sama kami melakukan pendidikan politik kepada publik masyarakat. Nggak mungkin kalau Bawaslu penyelenggara terus nggak cukup waktu dan juga tenaga nggak. Tapi melalui simbol-simbol kemahasiswaan ini, harapan kami mahasiswa yang akan menjadi agen, ya. Agen di masyarakat bisa melakukan pendidikan politik masyarakat, agar masyarakat tercerahkan ketika proses-proses menghadapi pemilu-pemilihan. Kita tahun 2024 akan menghadapi
event besar. Pemilihan serentak tahun 2024. Ada 7 surat suara. Ya. Serentaknya itu 7 surat suara, yaitu suara-suara Pilpres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, surat suara Gubernur, surat suara Bupati, Wali Kota, 7 surat suara. Akan dilakukan dalam serentak tahun 2024. Memang tidak dalam hari pemungutan yang sama. Yang 5 ini yang hari pemungutan suara sama, tapi yang 2 pilkadanya di bulan November. Undang-undang sudah menyebut di bulan November. Jadi kalau yang pemilihan pileg, pilpres, kira-kira di bulan Februari. Februari 5 surat suara, kemudian Novembernya adalah pilkada, bupati, gubernur, wali kota. Ya, itu. Nah, ini tentu irisan tahapannya ada. Kerumitannya di irisan tahapan. Satu contoh begini. Pileg, pilpres di Februari, maka hasil pileg untuk kursi DPR RI, DPR provinsi, kabupaten kota harus sebelum pencalonan kepala daerah, pilkada, bupati, gubernur, wali kota harus selesai. Karena untuk mengukur threshold-nya itu DPR yang sekarang atau yang kemarin. Kalau yang DPR-nya threshold-nya adalah untuk Pileg 2024, maka harus selesai sebelum tahapan pencalonan pilkada dimulai. Kalau nggak selesai, lah yang ngukur kursi yang bisa mengusulkan partai ke pilkada siapa? Kalau nggak yang baru, jadi pakai yang lama. Pakai yang lama, tentu ini ramai lagi. Partai politik yang baru juga ingin punya kontribusi bisa ngusung gitu kan. Itu kerumitan itu. Jadi pileg pilpres harus selesai, hasilnya diketahui untuk nanti bisa menentukan siapa partai yang bisa mengusungkan untuk kepala daerah, kayak gubernur, bupati, wali kota. Ini kerumitan ini. Jadi artinya kami ingin mengajak bahwa menghadapi pemilu 2024, penyelenggara siap, masyarakat juga harus siap. Masyarakat harus siap, partai politik apalagi harus siap. Kalau saya omong dengan Pak Bupati Wali Kota yang habis 2223 ini, saya tanya, Bapak nanti pasca ini mau kemana, Pak? Wah, ini belum tahu nih. Tinggal partai perintahnya kemana itu. Ya. Kalau partai perintahnya harus maju eksekutif, ya siapkan eksekutif gitu. Kalau partai perintahnya masuk legislatif, ya siapkan di legislatif. Karena nggak mungkin gitu. Karena harus disiapkan dari awal itu. Kalau memang di eksekutif ya mulai 2000 ya mungkin sekarang aja udah mulai kan balu-balu dan sebagainya. Ya, inilah saya kira dan ini saya kira event pemilu yang terkompleks bisa dibilang di dunia. Saya pernah beberapa kali diundang sebagai undangan untuk supervisor untuk pemantauan di luar negeri misalnya. Memang paling lengkap, paling kompleks. India yang paling banyak penduduknya untuk pemilu, India misalnya, atau India tidak dalam sehari, dibagi beberapa hari. Kalau kita sehari harus selesai. Akhirnya kemarin kan 2019 itu banyak penyelenggara KPPS yang meninggal dan sebagainya karena overload. Siapapun yang menjadi KPPS, katakanlah ketika seleksi di tes kesehatan bagus, siapapun lah akan bisa drop kondisi kerja. Bayangkan malam hari sehari sebelumnya sudah kerja menyiapkan TPS, nggak tidur semalam. Pagi hari pemungutan, selesai pemungutan itu selesai jam 2 ya, jam 1, jam 1 mulai penghitungan sampai dini hari nggak tidur lagi. Manusiawi kalau drop. Karena udah 2 malam nggak tidur. Ini yang saya katakan bahwa pemilu paling kompleks bahkan di dunia ya Indonesia ini.
Penyelenggaranya juga paling lengkap, ada 3 penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Maka tentu semua kembali pada rakyat, masyarakat yang punya hak pilih, untuk bagaimana membangun demokrasi Indonesia itu yang punya berintegritas, dan tidak sekedar prosedural, tetapi harus substantif. Kekurangan-kekurangan tadi harus kita bangun bersama-sama. Kita perbaiki agar demokrasi ini akan lebih baik dan menghasilkan kepala daerah, anggota dewan yang amanah, ya, yang bisa membawa kesejahteraan keadilan bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan atas penyampaian apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu RI. Jadi pada intinya tantangan pemilu ke depan itu bukannya semakin bagus, artinya bukan semakin gampang, tapi semakin ribet, semakin sulit. Artinya tantangan penyelenggara, kemudian tantangan parpolnya, kemudian calon-calon yang mau masuk semuanya. Nah di sini diharapkan kita semua lah, makanya Pak Ketua datang ke sini sebenarnya pengen dialog dengan banyak mahasiswa, cuma karena ya itu tadi tidak memungkinkan di masa pandemi ini. Kalau ada pertanyaan boleh ya Mas? Oh iya, kalau ada yang mau bertanya barangkali dari para ketua BEM, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ayo. Kita sharing pendapat. Arlin. Oke. Siapa yang mau bertanya? Oh, Ketua BEM Universitas. Oh iya, Arlin. Nah, silakan Arlin. Saya terus yang lain lagi, ada lagi nggak yang lain? Saya data dulu. Dari BEM Fakultas. Oh, MPM ya. Yang dari MPM, oh iya ada satu di sini. Siapa namanya? Oke. Ada lagi? Oke, 2 dulu. Ya, Arlin, silakan. Ini Ketua BEM Universitas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua Bawaslu RI, Bapak Rektor Universitas Haloleo, Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, Bapak Wakil Dekan 3 se-UHO, Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, selamat datang Pak. Dan seluruh ketua-ketua lembaga dan juga rekan-rekan legislatif, Sekjen MPM. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengingat dari apa yang dikatakan tadi sedikit, apa yang dikatakan oleh Bapak Bawaslu RI, bahwa tentunya tugas kita bersama untuk menfilter ataupun menyeleksi bagaimana kita mencari generasi ke depan yang lebih berintegritas dalam merekrut penyelenggara. Tentu kita mulai dari kampus. Kami ingin menawarkan Pak, mohon izin. Kami di kelembagaan kemahasiswaan, kami sudah melakukan beberapa upgrading tentunya dalam sistem pemilihan. Kami punya Bawasra di UHAU Pak. Jadi setiap pemilihan umum kemahasiswaan itu kami melaksanakan itu dengan sistem voting. Guna memang karena target juga kita, Bapak Rektor juga menginstruksikan bahwa target kita adalah bagaimana supaya pemilu ini, kita mulailah dari kampus, integritasnya. Karena di kampuslah menjadi cermin dan bangsa nanti ke depan, maka mungkin izin Pak bertanya apakah kira-kira kami bisa diberikan ruang untuk bisa nanti melaksanakan kira-kira dialog ataupun semacam hearing kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sebuah edukasi Pak kepada teman-teman mahasiswa UHAU ini. Karena saya yakin yang akan jadi Bawasra ketika ada penyelenggara pemira, kan saya nanti ini akan diganti oleh generasi selanjutnya. Tentu kalau ada pemilihan umum, pencalonan presiden mahasiswa misalnya, maka akan pasti disitulah hasil hearing itu kita bisa mendapatkan sebuah nutrisi dari Bapak Ketua Bawaslu RI. Dan juga yang kedua Pak, terakhir, kami ingin bekerja sama dengan Bawaslu, kira-kira apakah mahasiswa ini bisa riset di lapangan, karena sebentar lagi pemilu
karena sebentar lagi pemilu serentak, maka kami lembaga eksekutif WHO ingin riset Pak tentang bagaimana politik transaksional ini kita bisa melahirkan sebuah rekomendasi. Karena jujur kontribusi kita, peran mahasiswa dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga politik di Republik ini sangat minim Pak. Itu yang kira-kira kami habis kajian bersama lembaga eksekutif di WHO. Kami ingin sekali berperan untuk menawarkan sebuah gagasan ataupun fakta-fakta ini di lapangan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya langsung aja ya Mas ya. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak yang terhormat Bapak Rektor Universitas Haloleo, Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Haloleo, serta yang saya hormati para Wakil Dekan 3 tiap-tiap fakultas lingkup WHO. Baik, Robi Sroli Sadari wa Yasri Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa jika kampus adalah suatu peradaban, maka arsitektur peradaban itu adalah mahasiswa dan tiang-tiang peradaban itu adalah literasi. Dan pada saat ini atau kuliah umum ini adalah literasi yang paling masif atau paling bermanfaat untuk para arsitektur peradaban itu. Terima kasih Pak sudah berkunjung di Universitas Haloleo. Yang pertama, baik, saya ingin memberikan saran ataupun merefleksi kembali untuk pelaksanaan pemilihan di tahun 2019 lalu, yang dimana banyak rekan-rekan KPPS atau teman-teman kita di KPPS yang kemudian meninggal karena banyak sekali beban yang dilaksanakan pada saat pemilu kemarin. Nah, saya mendengar tadi dari Bapak sendiri bahwasanya di tahun 2024 itu akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dilaksanakan di bulan Februari dan bagian kedua akan dilaksanakan pada bulan November. Nah, di bulan Februari sendiri ini akan dilaksanakan untuk 5 pemungutan suara dan di November 2. Nah, berkaca di tahun 2019 itu pelaksanaan adalah pemilihan 5 pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, kalau tidak salah. Oke. Jadi saran di sini bulan Februari nanti tahun 2024 yang dilaksanakan adalah pelaksanaan 5 pemungutan suara yang notabene-nya tetap sama di tahun 2019 kemarin. Nah, ini potensi yang terjadi di tahun 2024 akan sama di tahun 2019 kalau saya lihat. Nah, saran saya di tahun 2024 itu kemudian dibagi menjadi 3 bagian saja, Pak. Di mana formasinya adalah 2-3-2. Sehingga potensi-potensi kemudian mengulang tragedi di bulan atau di tahun 2019 ini tidak kembali terulang. Nah, itu mungkin saran dari saya sendiri. Nah, kemudian yang akan saya pertanyakan kembali, bagaimana caranya untuk kemudian Bawaslu sendiri untuk mengidentifikasi mengenai money politik ini, karena kita tidak mengetahui bahwasanya siapa yang melakukan money politik ini di masyarakat. Tentu hukum pun tidak bisa mendeteksi itu karena bukti aktual yang di lapangan atau hukum yang kemudian diproses itu harus ada buktinya. Nah, identifikasi yang kemudian dilaksanakan di masyarakat itu kurang atau kita tidak tahu caranya mengidentifikasi. Jadi itu mungkin Pak, cara mengidentifikasi money politik di masyarakat ini, caranya saya juga masih kurang paham. Karena di beberapa regulasi saya tidak mendapatkan itu untuk kemudian diatur di dalam perundang-undangan pemilu. Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin sedikit dari saya. Lebihnya mohon dimanfaatkan, kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira itu Mas, monggo.
Terima kasih kawan-kawan dari BEM Universitas maupun dari BEM Fakultas. Kira banyak hal yang disampaikan kawan-kawan ini. Kami tentu sangat terbuka ya untuk teman-teman mahasiswa dialog maupun sharing dengan lembaga kami ya. Saya kira ini bagian dari instruksi lah kepada Bawaslu Provinsi ini. Ini instruksi. ya. Ya. Untuk menjalin ya kerjasama dengan mahasiswa yang ada di Sultra ini. Ya, kira di kampus manapun ya, sepanjang untuk edukasi pendidikan politik ke masyarakat, saya kira hal yang bisa dilakukan. Dan sekali lagi tugas kita berat dan tidak bisa kita tanggung sendiri, harus banyak melibatkan stakeholder lain. Ya, satu di antaranya adalah teman-teman mahasiswa. Jadi sekali lagi silakan kalau sharing, dialog dan sebagainya. Kita juga ada program-program pengas partisipatif ya. Jadi ketika nanti misalnya mau ikut terlibat jadi voluntary ya, itu silakan ya. Bahkan di beberapa kampus ada yang KKN tematik Pak Rito ya. Saya kira bisa dilakukan ya, KKN tematik soal kepemiluan dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian saya kira banyak hal data dari hasil pengawasan Bawaslu ini sudah banyak dibuat riset. Kalau yang dibuat skripsi itu banyak sekali. Tesis juga banyak, disertasi juga banyak. Jadi data-data itu bisa diolah, diriset jadi bahan untuk tulisan ilmiah itu. Sudah banyak ya. Jadi yang riset dan bahkan beberapa ada yang magang di kami juga ada. Ya. Ini coba nanti kita desain magang di provinsi, gitu kan? Seperti apa? Ya. Kalau di pusat juga ada. Ya. Saya nggak tahu di provinsi kayaknya ada yang magang juga ada. Jadi itu bagian dari sarana kami untuk bisa mendekatkan diri dengan mahasiswa. Dan mahasiswa bisa berkontribusi di dalam proses pengawasan dan sebagainya. Apalagi di Undang-Undang 7, kewenangan akreditasi lembaga pemantau itu ada di Bawaslu. Jadi Bawaslu yang akan mengakreditasi, oh ini yang boleh kita kasih sertifikat sebagai pemantau legal resmi, itu ada di Bawaslu. Di Undang-Undang Pemilu. Kalau di pilkadanya memang menjadi kewenangan KPU, ini yang tidak sinkron nanti. Undang-undang ini terkadang gitu. Nah, terkait juga undang-undang tadi misalnya soal money politik. Jadi kalau bunyi-bunyiannya undang-undang memang sanksinya tegas. Tetapi prakteknya ini tidak semudah soal mau law enforcement terhadap proses money politik. Contohnya begini. Kalau money politik itu proses pidana, maka tentu bicara hukum adalah bicara soal pembuktian. Lah bukti untuk menjerat seseorang bisa sampai dibawa ke peradilan itu memang tidak mudah. Jadi bisa juga misalnya ada pengakuan saja, tapi alat bukti lain tidak didapat, atau hanya didapat amplop saja, tapi unsur lainnya ajakan nggak ada. Itu yang problem-problem hukumnya di situ. Sehingga sering Bawaslu menjadi tumpuan masyarakat. Kenapa banyak laporan money politik tapi tidak bisa tuntas dalam proses hukumnya? Nah, tadi karena ada kepentingan keperluan hukum soal pembuktian yang tidak bisa dibuktikan. Kami banyak aduan informasi awal dari masyarakat. Karena kami juga punya Bawaslu. Jadi sarana masyarakat untuk bisa memberikan informasi awal kepada Bawaslu secepat dengan aplikasi Bawaslu ini. Setiap apa yang ada di Bawaslu kita telusuri. Itu bagian dari informasi awal. Tetapi terkadang tidak semua informasi yang ada di Bawaslu dari publik itu
bisa sampai kita proses hukum karena keterbatasan pembuktian alat bukti. Nah, disinilah maka kami sudah banyak sering mendiskusikan dan merekomendasikan agar ke depan soal regulasi ini lebih banyak sebetulnya sanksi-sanksi itu tidak terlalu banyak pidana, tapi sanksi administratif. Karena sanksi administratif itu yang paling tinggi, misalnya diskualifikasi, itu sanksi yang paling ditakuti peserta. Kalau diskualifikasi, kalau dihukum itu nggak ditakuti. Ya kan? Apalagi kalau dihukum proses itu bisa proses pidana administratif, ada proses banding dan sebagainya, kasasi, sampai prosesnya pilkada selesai belum ingkrah, kira-kira itu kan. Sampai menjabat itu belum ingkrah bisa terjadi. Tapi kalau proses administratif ada di Bawaslu bisa mendiskualifikasi, itu yang paling ditakuti. Tetapi sekali lagi tadi, karena tadi produk politik tadi, jadi tidak banyak hal yang bisa administratifkan itu. Jadi kami sudah sering diskusikan misalnya, jadi jangan kriminalisasi tapi dekriminalisasi. Jadi kalau teman-teman yang hukum ya, coba nanti teman-teman pelajari Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 2016 ya, yang ancaman pidananya itu agak aneh. Lebih banyak mengancam pidana penyelenggara tapi bukan peserta. Ini undang-undang itu untuk memidanakan penyelenggara atau peserta kira-kira itu ya. Banyak itu undang-undang itu. Ini undang-undang itu mau menjerat peserta atau penyelenggara. Ternyata banyak yang pasal-pasal yang pidana ke penyelenggara bukan peserta. Dan dari pasal-pasal di Undang-Undang Pidana, ancaman pidana di Undang-Undang Pemilu atau Pemilihan, ada kalau di pilkada kalau ada 78 atau beberapa pasal itu yang efektif bisa diterapkan pidananya ya paling 20 pasal. Selebihnya tidak efektif untuk diterapkan. Nah, dari itulah maka kami merekomendasi ketika nanti ada revisi undang-undang maka harus dikriminalisasi tadi. Lebih banyak sanksi administratif saja yang diberikan. Karena itu yang paling ditakuti oleh peserta. Iya, kalau sudah didiskualifikasi nggak bisa apa-apa udah. Ya, udah gugur itu kan. Itu yang ditakuti. Maka ke depan itu. Kemudian yang berikutnya memang bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Karena sudah pernah kita laksanakan di tahun 2019. Bedanya adalah karena ini ada irisannya dengan pilkada tadi. Karena di Novembernya harus ada pilkada ini. Ya. Apakah dimungkinkan seandainya tidak hanya 2 bagian? Saya ingat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi yang harus serentak nasional itu kalau nggak salah pilpresnya sama DPR RI-nya sama DPD. Jadi masih dimungkinkan misalnya bahwa DPR provinsi, DPR kabupaten digabung dengan pilkada mungkin. Yang harus serentak nasionalnya itu kalau nggak salah 3. Nanti kita baca kembali di putusan MK itu Pilpres, DPD, DPR RI. Ya, ini yang DPR provinsi, kabupaten, kota bisa digabungkan dengan yang pilkada. Tetapi kalau dibuat 3 termin, undang-undang tidak memungkinkan, kira-kira ini. Jadi hanya diuji di undang-undang, tetapi hanya yang nasionalnya aja tadi Pilpres, DPR RI sama DPD. Ini gitu. Jadi kalau dikurangi dibagi 3 karena undang-undang, sehingga tetap 2 itu. Nah, persoalannya lagi adalah dikunci lagi di undang-undang pemilihan bahwa untuk pilkada itu di bulan November. Di bulan November, sementara kalau DPR provinsi, kabupaten, kota tidak disamakan dengan DPR RI, tadi untuk threshold pengusulan kepala daerah nggak akan mungkin. Maka kerumitan itulah yang memungkinkan, ya memang harus 5 ini satu serentak pilkada yang sendiri. Itu adalah kompleksitas dari persoalan keserentakan nasional ini.
Nah, mudah-mudahan keserentakan ini bisa nantinya efektif gitu kan. Jadi keserentakan ini diharapkan bahwa ya pilpres presiden yang terpilih visi misinya bisa diterjemahkan oleh kepala daerah, gubernur sama bupati wali kota. Yang terjadi sekarang juga susah gitu kan. Contohnya begini, gubernurnya terpilih adalah yang diusung oleh partai A. Presiden ini partai B. Nanti bupati wali kota macam-macam. Belum tentu ini nanti bisa dituruti sama ini kompleksannya. Ya, itu karena tadi variannya banyak ini varian partai politiknya di sini. Gubernurnya si partai A, bupati wali kotanya macam-macam warnanya. Ya. Nanti ya, apalagi nama gubernur itu lebih pada kepanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagainya. Nah, keserentakan ini diharapkan adalah ada satu sinergitas ya antara pusat daerah dalam membangun Indonesia itu. Saya kira itu ya yang dapat saya respon dari kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan beberapa pertanyaan masukan. Saya kira komunikasi saya dengan teman-teman mahasiswa di sini dan pihak universitas saya kira tidak hanya terbatas di hari ini saja, tapi silakan kapanpun bisa ketika di Jakarta silakan mampir. Gitu. Mungkin nomor saya juga nanti bisa dicatat, lalu ada hal bisa didiskusikan bersama. Bisa melalui langsung saya atau ke teman-teman di provinsi. Saya kira itu Pak Rektor, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih atas pencerahannya. Jadi pada baru sadar ternyata proses politik itulah yang menentukan masa depan negeri ini. Makanya proses politik itu harus betul-betul berjalan dengan baik dan berintegritas. Karena semua lahir dari proses politik. Wali kota, anggota DPR, bupati, presiden, anggota DPR. Karena mereka semua yang menentukan. Nah, makanya mari sama-sama kita kawal. Semoga penguatan Bawaslu nanti, KPU, artinya penyelenggara pemilu, tetap bisa berjalan dengan baik. Dan itu tugas kita semua, apalagi nanti ke depan kan 4-5 tahun ke depan kan Anda semua yang di sini ya sudah mulai belajar banyak nanti. Ya, insya Allah saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, amin. Kita tidak tahu. Iya, karena Pak Zulkarnain juga itu alumni UHAW itu ekonomi angkatan 96 kalau saya nggak salah. Jadi Pak Wali Kota itu alumni sini angkatan 96 kalau saya nggak salah. Ya kan? Nah, Wali Kota sekarang itu alumni UHAW Fakultas Ekonomi angkatan 95 atau 96 itu. 96 ya? 97 lebih muda lagi ternyata. Ya, seperti itu. Ya kan, jadi artinya proses politik itu penting. Jadi makanya mari kita sama-sama mengawal proses politik ini dengan baik. Saya gitu tugas kita semua, apalagi mahasiswa sebagai yang nanti menjadi garda terdepan lah di bangsa ini. Saya kira terima kasih dan kita beri aplaus kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian masalah nanti sinergi mahasiswa, lembaga mahasiswa dengan Bawaslu, silakan nanti bincang-bincang dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya dan insya Allah nanti pada saat 2024 kita semua bisa berpartisipasi dan mengawal proses politik di Indonesia bisa berjalan dan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita foto dulu, Mas. Iya. Dengan para mahasiswa. Ayo.